Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek yang saya buat yang berjudul Sistem Basis Data Pengolahan Donasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Sinatria Putra Arira, NIM 124250172 dari kelas Sistem Informasi D. Jadi latar belakang dari proyek yang saya buat adalah sistem ini dibuat untuk mengatasi proses donasi yang masih manual dan menimbulkan tiga masalah utama, yaitu inefisiensi atau prosesnya lambat, resiko data rentan hilang atau sulit dilacak, dan transparansi yang rendah. Metode tradisional ini menghambat akuntabilitas dan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan basis data pengolahan donasi yang terkomputerisasi untuk memastikan data dikelola secara efisien, terstruktur, dan akurat. Peningkatan manajemen basis data donasi adalah ada tiga di sini. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Penerapan sistem basis data akan mempercepat proses pengolahan donasi, mengurangi waktu dan usaha untuk mengolah data, serta meningkatkan produktivitas organisasi. Yang kedua adalah akurasi data. Dengan sistem yang terkomputerisasi, data donasi dapat diolah secara otomatis, meminimalisir kesalahan manusia, dan memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan terkini. Yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Sistem ini memungkinkan terpantaunya lebih baik terhadap aliran donasi sehingga meningkatkan kepercayaan pendonor yang memastikan bahwa setiap sumbangan yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oke, selanjutnya adalah uh, entitas relation diagram atau ERD-nya. Model entitas relationship diagram atau ERD ini memastikan setiap donasi di mana setiap donatur memberikan donasi yang dialokasikan pada sebuah program donasi. Kemudian program donasi menjalankan proses penyaluran dana, mencatat detail distribusi kepada penerima yang menjadi target. Struktur ini memastikan pencatatan yang terperinci dari sumber dana atau donatur sehingga proses realisasi manfaat penyaluran kepada penerima. Jadi satu donatur bisa memberikan banyak donasi dan satu program donasi mempunyai banyak donasi. Satu program donasi mempunyai banyak penyaluran, satu penyaluran mempunyai banyak target penerimaan. Oke, selanjutnya adalah relasi antar tabel atau RAT. Model ini menggunakan 5 tabel, yaitu ada donatur, donasi, program donasi, penyaluran, dan penerima. Ada yang selanjutnya adalah implementasi dalam basis data. Implementasi dalam basis data dibangun dengan menciptakan 5 tabel relasional, yaitu donatur, program donasi, penerima, donasi, dan penyaluran, yang dirancang sesuai ERD dan RAT. Setiap tabel diatur dengan primary key dan foreign key untuk menjamin relasi dan integritas data. Setelah terstruktur dibuat di SQL, data awal di sini untuk memastikan seluruh proses pengolahan donasi menjadi terpusat, terstruktur, dan siap digunakan. Oke. Yang selanjutnya adalah model tabel. Di sini adalah, yang atas ini adalah tabel dari donatur, di mana ada ID donatur, nama, email, nomor telepon, alamat, dan tanggal gabungnya tanggal berapa. Dan di bawahnya adalah tabel program donasi. Di sini ada ID program, nama programnya apa, tanggalnya tanggal berapa, tanggal mulainya, tanggal selesai tanggal berapa, dan target dana yang dikumpulkan berapa. Lanjut. Ini adalah model tabel selanjutnya, yaitu model tabel penerimaan. Di sini ada ID penerima, nama penerima, alamat, kategori penerima, sama kontak person. Terus di bawahnya adalah tabel donasi. Tabel donasi ini mempunyai satu primary key dan dua foreign key dari tabel sebelumnya.
Ada terus ada tabel donasi, jumlah donasinya berapa, metode pembayarannya apa. Tabel terakhir adalah tabel penyaluran. Di sini juga punya satu primary key dan dua foreign key. Nanti ada tanggal penyaluran dan jumlah penyalurannya berapa. Yang selanjutnya adalah proteksi data. Ini adalah keamanan yang digunakan untuk menjaga data tetap aman. Yang pertama adalah kontrol hak akses terhadap software. Menerapkan user role menggunakan views untuk membatasi data yang dapat dilihat oleh user tertentu. Menetapkan autentikasi kata sandi yang kuat dan berlapis. Enkripsi data software. Lakukan enkripsi pada kolom data yang sangat sensitif seperti kata sandi dan jika diperlukan detail kontak donatur untuk melindungi data setiap data jika terjadi kebocoran. Yang ketiga adalah backup dan recovery. Melakukan backup basis data secara teratur harian atau mingguan ke lokasi penyimpanan yang terpisah cloud atau server lain. Membuat prosedur recovery yang jelas untuk memulihkan sistem dengan cepat dan meminimalisir kehilangan data setelah bencana dan serangan. Ini adalah terakhir yaitu kesimpulan. Setiap basis data berhasil dirancang dan mengimplementasikan dalam bahasa SQL menciptakan struktur data yang terstruktur dan terpusat. Sistem ini memungkinkan lembaga untuk mengolah data dan transaksi secara efisien dan akurat. Jika tujuan tercapai, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terjamin dan yang merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.